Hai, selamat datang di channel YouTube Nada dan Rasa Official. Pada video kali ini, Nada akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran mengenai teks anekdot bagian 1. Sebelum kita masuk pada definisi, Nada sudah menyediakan 5 buah poin yang mendasari pada pengertian dari teks anekdot. Poin yang pertama yaitu ada karangan cerita. Poin yang kedua, ada kritik atau sindiran. Yang ketiga, lucu atau humor. Yang keempat, membahas topik umum. Dan yang kelima, ada sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Dan dari kelima poin ini, kita akan merumuskan pengertian dari teks anekdot. Nah, teks anekdot adalah sebuah karangan cerita yang berisi sindiran atau kritikan yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang lucu atau berbentuk humor yang biasanya membahas mengenai topik umum, baik itu sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Nah, dari sini Nada ingin memberi tips juga nih kepada kalian. Jika ingin membuat sebuah definisi, kalian hanya perlu mencari topik-topik yang menjadi ciri khas tentang hal tersebut sehingga nantinya bisa dirangkum dan dikumpulkan menjadi sebuah definisi. Contohnya saja pada teks anekdot ini. Di sini, Nada telah membuat 5 buah poin penting yang menjadi ciri utama dalam sebuah teks anekdot, yaitu yang pertama ada karangan cerita. Kemudian ada kritikan atau sindiran, ada humor, membahas topik umum, dan sosial, politik, budaya, dan pendidikan, yang kemudian kelima poin ini Nada satukan menjadi sebuah definisi yang dimana kelima poin ini pasti akan masuk di dalam definisi tersebut, sehingga menjadi lebih mudah ketika kalian ingin membuat sebuah definisi. Lanjut, definisi lain dari sebuah teks anekdot yaitu merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritik, dan sebagainya. Jadi, ketika seseorang membuat teks anekdot, bisa jadi itu berdasarkan atas pengalaman hidup yang ia alami baik di lingkungan sekitarnya maupun di lingkungan negara dan lain sebagainya. Selain itu, teks anekdot tidak hanya berisikan kisah-kisah cerita lucu semata saja, melainkan terdapat juga amanat, pesan moral, serta ungkapan tentang suatu kebenaran secara umum. Jadi, kegunaan teks anekdot ini bukan hanya untuk teks lucu-lucuan saja, tetapi ada amanat ataupun maksud yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam sebuah teks anekdot tersebut. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu. Mengapa sih seseorang ingin sekali menulis sebuah teks anekdot? Jawabannya ada 3. Yang pertama, untuk membangkitkan tawa bagi pembaca. Karena pada teks anekdot menggunakan bahasa ataupun teks ini dibungkus menggunakan bahasa yang humor atau sifatnya lucu. Sehingga salah satu tujuan seseorang membuat teks anekdot yaitu ingin membangkitkan tawa bagi para pembacanya. Kemudian yang kedua sebagai sarana penghibur, dan yang terakhir sebagai sarana pengkritik. Karena di dalam sebuah teks anekdot ada sebuah sindiran atau kritikan yang ingin ditujukan baik itu kepada golongan, organisasi, ataupun kepada siapapun yang nantinya pembaca akan ikut merasakan adanya permasalahan-permasalahan di dalam teks anekdot tersebut. Oke, lanjut kita masuk pada ciri dari teks anekdot. Di sini ada 5 buah ciri teks anekdot ya, yaitu yang pertama, terdapat latar, beberapa tokoh, dan alur atau rangkaian peristiwa. Teks anekdot ini bentuknya seperti cerita, bukan berbentuk seperti artikel ataupun berbentuk seperti karangan ilmiah. Tidak, dia berbentuk seperti cerita. Yang namanya cerita pasti akan ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, kemudian ada beberapa tokohnya. Kemudian ada alur dan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Ciri yang kedua yaitu mengandung humor atau kelucu-lucuan. Teks anekdot pasti memiliki 2 unsur, yaitu ada humor dan juga kritikan di dalamnya. Lanjut yang ketiga, terdapat ajakan untuk merenungkan suatu kebenaran. Yang keempat, bersikap menyindir atau mengkritik. Telah saya jelaskan sebelumnya, ada 2 ciri utama di dalam sebuah teks anekdot, yaitu ada humor dan juga menyindir atau kritikan.
Jika dalam sebuah teks cerita hanya mengandung humor saja, tidak ada kritikan di dalamnya, maka dia tidak termasuk pada teks anekdot, melainkan teks humor saja. Dan ciri yang terakhir, biasanya diambil dari kisah nyata, namun bisa juga dibuat berdasarkan hayalan. Seorang penulis cerita anekdot biasanya ingin menyindir masalah-masalah yang dia alami, baik itu yang berada di lingkungan sekitarnya ataupun yang berkaitan dengan sosial politik yang ada di negaranya, sehingga cenderung teks anekdot ini dibuat berdasarkan kisah-kisah nyata yang memang dialami oleh si penulis tersebut. Namun bisa jadi kemungkinan seorang penulis cerita anekdot membuat cerita tersebut tidak berdasarkan kisah nyata yang ia alami. Oke, di sini telah disediakan sebuah contoh dari teks anekdot, yaitu percakapan antara seorang bapak presiden dengan ibu tua penjual kue. Bapak presiden mulai bertanya pada ibu tua penjual kue tersebut. Bapak presiden, sudah berapa lama jualan kue? Lalu ibu tua tersebut menjawab, sudah hampir 30 tahun, Pak. Lalu ditanya kembali oleh bapak presiden, terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Tanya bapak presiden tersebut. Lalu ibu tua pun menjawab, anak saya ada 4, Pak. Yang pertama di KPK, yang kedua di Polda, yang ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Lalu presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum, lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak presiden tersebut pun mengatakan, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Lalu sambung bapak presiden, apa jabatan anak ibu di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Sang ibu tua pun menjawab, sama, jualan kue juga, Pak. Nah, dari teks ini dapat kita lihat 2 poin yang mendasari sebuah teks ini. Bisa dikatakan teks anekdot, yaitu apa? Ada humor di dalamnya. Ada kelucuan-kelucuan yang diletakkan oleh penulis di dalam teks ini. Selain kelucuan-kelucuan, apalagi yang terdapat di dalam teks ini, yaitu ada kritikan di dalamnya. Kritikan terletak pada bagian mana? Yaitu pada bagian ketika Bapak Presiden mengatakan bahwa anak-anak ibu penjual kue ini sangat jujur dan tidak korupsi, karena jika mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah yang mewah. Pada bagian itu merupakan kritikan atau sindiran yang ingin disampaikan kepada para anggota-anggota DPR ataupun kepada para pejabat-pejabat petinggi yang banyak melakukan korupsi. Oke, selain contoh ini, Nada juga telah menyediakan satu buah contoh teks anekdot lainnya, yaitu dengan judul Mau Gaji Besar. Seseorang mengirimkan pesan kepada Bapak Anwar yang berbunyi, halo, dengan siapa di sini? Lalu Bapak Anwar menjawab, dengan Bapak Anwar. Pengirim pesan tersebut membalas kembali, oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Lalu Pak Anwar pun membalas, wah, mau banget, gimana caranya? Lalu si pengirim pesan membalas kembali, kerja, Pak. Setelah jawaban tersebut, Bapak Anwar tidak bisa menjawab apa-apa lagi. Nah, dari teks ini, dari bentuk percakapan ini merupakan sebuah teks anekdot. Mengapa demikian? Karena ada unsur humor dan juga unsur sindiran di dalamnya. Humor di bagian mana ketika seorang pengirim pesan menawarkan uang 3 juta rupiah, lalu dengan semangat Pak Anwar menjawab dia mau. Lalu dibalas kembali kepada pengirim pesan, kerja, Pak. Itu merupakan bagian humor. Tidak hanya humor saja yang terdapat di dalamnya, tetapi juga ada sindiran. Sindirannya ditujukan kepada orang-orang yang ingin memiliki uang banyak ataupun ingin cepat kaya namun minim dalam berusaha. Itu merupakan salah satu pesan yang dapat kita simpulkan dari sebuah contoh teks anekdot. Oke,
Itu dia tadi penjelasan mengenai pengenalan awal tentang teks anekdot. Jangan lupa untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai teks anekdot dengan menyaksikan video pembelajaran yang kedua, yaitu teks anekdot bagian 2. Nah, sampai sini dulu ya pertemuan kita pada video kali ini. Jangan lupa nih untuk dukung terus channel YouTube Nada dan Rasa Official dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kamu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!